tugasnya. Proses penyelidikan sedang dilakukan. Diakui oleh Budi, sejumlah pihak tengah dimintakan keterangan dan klarifikasinya. Jika ditemukan sejumlah alat bukti yang menguatkan, maka akan ada proses lebih jauh yang dilakukan. Sudah ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi. Sudah ada beberapa mungkin para tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi termasuk juga dokumen. Berharap kejutan Kejaksaan Agung ungkap kasus korupsi Formula E. Ditulis oleh Mr. Naibaho dari Sword.com. Kala Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi rapat di DPR membahas kelangkaan minyak goreng. Dengan pastinya M. Lutfi mengklaim bahwa kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng dipastikan diakibatkan oleh permainan mafia minyak goreng. Belakangan terkuak juga bahwa dalam foto-foto yang dapat kita lihat di mesin pencarian, di mana kepastian M. Lutfi berada mengatakan bahwa ada permainan kartel minyak yang mengakibatkan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di pasaran, dibisikkan oleh bawahannya, Dirjen Perdagangan Luar Negeri atau Daklu Indrasari Wisnuwardana, yang ternyata belakangan adalah aktor mafia minyak goreng yang dimaksud M. Lutfi, yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung bersama dengan 3 orang dari pihak swasta. Dalam rapat dengar anggota DPR itu, M. Lutfi mengatakan bahwa Satgas Pangan Polri akan menetapkan tersangka penimbunan minyak goreng pada hari Senin 21 Maret. Namun Satgas Pangan Polri telah mengonfirmasi jika tidak ada penetapan tersangka hari itu. Bahkan beberapa politikus anggota DPR mengusulkan agar melibatkan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila penimbunan minyak goreng melibatkan aparatur negara. Dan kita tahu semua endingnya bagaimana, bukan? KPK sekarang di tangan Firly Bahuri lebih banyak melemparkan gimmick-gimmick tidak perlu di tengah masyarakat. Dengan Polri ternyata masih membutuhkan waktu lebih banyak lagi untuk mengungkap siapa kartel atau mafia minyak goreng yang dimaksud oleh M. Lutfi lewat bisikan Indrasari Wisnuwardana. Di tengah polemik dan mosi ketidakpercayaan rakyat dengan kinerja Kementerian Perdagangan, polisi dan KPK yang dimaksud karena waktu yang melorot panjang dari janji-janji M. Lutfi untuk membongkar mafia minyak goreng yang telanjur digulirkan dan menggelinding jadi bola salju liar di tengah masyarakat kita. Akhirnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pimpinan ST Burhanuddin, mampu menyalip kinerja Polri dan KPK yang masih mengaku melakukan penyelidikan dengan mengumumkan penetapan tersangka mafia minyak goreng. Iya, dalam senyapnya, Kejaksaan Agung berhasil mengungkap permainan kartel tingkat dewa yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia dengan kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng. Apresiasi dan jempol harusnya kita berikan atas keberanian Kejaksaan Agung dalam menetapkan tersangka mafia minyak goreng, yang jadi awal pembuka siapa saja pemain-pemain berikutnya yang belum terungkap. Melihat keberanian Kejaksaan Agung, terutama ST Burhanuddin dalam mengumumkan langsung tersangka mafia minyak goreng ini, maka ada sedikit harapan jika Kejaksaan Agung melakukan hal yang sama, mengungkap kasus dugaan korupsi proyek Formula E yang mangkrak di tangan kepolisian dan KPK. Terutama KPK yang tidak kunjung mampu bekerja mengungkap dan menetapkan siapa pelaku utamanya. Padahal penyidik KPK sudah memanggil Prasetyo Edy selaku Ketua DPRD DKI Jakarta, yaitu pada Selasa 8 Februari 2022. Prasetyo membawa sejumlah dokumen anggaran Formula E ke KPK, baik yang tercantum dalam KUA PPAS, RAPBD sampai APBD 2019. Saya harap dokumen itu membantu KPK selama proses penyelidikan, kata Pras, begitu dirinya karib disapa. Selepas menjalani pemeriksaan di KPK, Pras menuding adanya anggaran Formula E Jakarta yang dibuat tanpa konfirmasi anggota dewan di DPRD DKI. Jadi ada anggaran yang belum menjadi perda. APBD itu sudah izin kepada Bank DKI senilai 180 miliar rupiah, kata Pras seperti saya kutip dari detik.com. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? KPK sangat irit memberikan informasi terkini dari hasil penyelidikan KPK. Berita yang diturunkan oleh detik.com dengan judul "Apa kabar kasus Formula E di KPK?" usai Ketua DPRD DKI diperiksa di hari Kamis 10 Februari 2022, dan sampai sekarang sudah lebih dari 2 bulan saya mencari-cari berita terbaru. Terupdate tentang kasus korupsi Formula E ini belum ada alias gitu-gitu aja. Ya,
Tak heran apabila KPK dikatakan lembaga yang lamban dan tidak konsentrasi, alias tak fokus lagi mengurusi kasus-kasus korupsi di negeri ini. Kebanyakan gimmick yang menimbulkan reaksi keresahan dan kritik tajam dari masyarakat. Salah satu kasus yang belum mendapatkan pencerahan adalah kasus Formula E yang sebentar lagi akan mentas, namun masih menyisakan polemik. Dan terakhir, menurut penuturan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi, ada politik ijon bernilai ratusan miliar rupiah, di mana ada anggaran pelaksanaan balap mobil listrik keluar sebelum ada aturan dan tanpa konfirmasi. Jadi ada anggaran yang sebelum menjadi perda APBD itu sudah diijon kepada Bank DKI senilai 180 miliar rupiah, kata Prasetyo Edy Marsudi usai diperiksa KPK Selasa 8 Februari 2022. Pras menjelaskan bahwa dalam regulasi APBD baru bisa dilakukan setelah ada perda. Yang terjadi pada Formula E adalah sebaliknya. Ini kan tidak, tanpa konfirmasi kita, DPRD, dia Gubernur Anies Baswedan langsung berbuat sendiri, jelasnya. Hal tersebut bukan tanpa sebab. Sebagai mitra pemerintah, Pras sebagai Ketua DPRD DKI mengaku tidak diberitahu Gubernur Anies, karena saya juga tidak diberitahu oleh Pak Gubernur, dan dia membuat komitmen fee yang pertama itu senilai 180 miliar rupiah, ungkapnya. Nah, sudah terang-terangan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menerima Gubernur DKI Jakarta. Pertanyaannya sederhana dari kaum awam, mengapa gubernurnya tidak kunjung-kunjung dipanggil oleh KPK? Sudah 2 bulan pernyataan Mas Prasetyo ini jadi basi dan tidak kunjung di follow up KPK. Ada apa dengan KPK? Apakah diam-diam Gubernur DKI mengajak makan para petinggi KPK? Kalau sudah KPK tidak bisa menangani, maka harapannya ada pada Kejaksaan Agung memberikan kejutan dengan tiba-tiba mengumumkan siapa tersangka kasus korupsi ajang balap mobil listrik Formula E, bukan? Padahal jelas-jelas KPK dan pernyataan ini masih bisa dilihat di Google. Pernyataan KPK soal keseriusan menangani masalah ini. Namun mengapa masih mentah di Ketua DPRD DKI Jakarta? Mengapa gubernurnya tak kunjung dipanggil? Apakah ada kong kali kong? Ayo, siapa bisa jawab? Kura-kura mungkin bisa kasih pencerahan. Weleh. Kok makin kesini makin percaya kinerja Kejaksaan Agung daripada KPK ya? Weleh. Bagaimana menurut Anda? Mendak bersama Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung juga menetapkan 3 pihak swasta sebagai tersangka. Penetapan tersangka karena perusahaan eksportir tidak memenuhi kebijakan mengalokasikan 20% produksi minyak goreng untuk dalam negeri, namun tetap mendapat persetujuan ekspor dari pemerintah. Ngakak, janji Mendak mau sebutkan tersangka mafia, diserobot Jaksa Agung, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Indra Sari Wisnuwardana saat ini ditetapkan sebagai tersangka tindakan pelanggaran hukum